PFM Tegar Bener. Masih sama aku Jana di Samara Sastra Malam di Udara. Ada Bang Sulaiman Jaya. Halo Bang. Kemarin itu saya ditanya semacam tebak-tebakan ya. Apa tuh? Tebak-tebakan apa tuh? Kang Sujat coba Pak katanya kepanjangan dari PPKM. Oh, Saya bilang aja contohnya begini PPKM itu. apa tuh? Pernah perhatian kemudian menghilang. Aduh, Waduh, ini curhat atau gimana nih? Kenyataan. ghosting itu ghosting namanya. Korban ghosting Bang Ghosting, ternyata. korban ghosting. Kalau Bang Ade pernah di ghosting gak nih? Jangan-jangan yang nge-ghosting. Ghosting. Jahat ternyata. Jangan dibahas lah. Ah, jangan dibahas. Nah, ngomong-ngomong nih, katanya kan Bang Ade tuh Iya. aktif di Rumah Dunia. Iya. Nah, itu gimana gitu Bang? Aktif dalam kegiatan apa di sana? Iya. Dan Rumah Dunia itu di mana? Awalnya sih dari kelas menulis, ikut pelatihan kelas menulis tahun 2013-2014. Sana 6 bulan ya belajar nulis. Ya banyak mentornya, kita belajar nulis jurnalistik, nulis berita, nulis feature, nulis karya sastra, ya akhirnya puisi, prosa, cerpen, novel semua pokoknya dipelajarin di sana. Kemudian jadi relawan itu ya setelah kelas nulis selesai kan banyak sekali kegiatan ya. Kang Suja juga salah satu yang pernah jadi narasumber untuk kegiatan-kegiatan di sana. Karena tertarik gitu ya, punya temen sharing, ya akhirnya sekarang jadi relawan di Rumah Dunia. Nah lokasinya sendiri ada di Drangong. Drangong apa di Bayangkara ya? Ciloang. Oh, Cilowang. Ini Kebon Kubil. Oh, iya. Nah sekitaran situlah. Deket MTS di situ. Daerah situ Rumah Dunia. Ya kegiatannya banyak banget sih tadi. Salah satunya bedah buku, pelatihan menulis, jurnalistik, terus pelatihan teater juga sempat ada. Cuma sekarang karena lagi kayak sekarang gini ya. Terus pelatihan bikin film segala macam banyak lah. Pokoknya kegiatan berkesenian hampir semuanya ada di Rumah Dunia. Nah, Oke. Kak Tasya udah gabung nih. Halo. Masih. Kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih kan nih. Sesi terakhir ya. Boleh. Boleh. Ngomong-ngomong tadi soal kesetaraan gitu Bang ya. Mungkin di sini kan kita tuh ngasih tahu gitu ke para pecinta sergau tentang kesetaraan gender. Nah, setara tuh maksudnya gimana gitu Kak? Bisa dikasih tahu ke para pecinta sergau gitu. Setara adalah apa ya? Setara menurut Caca tuh yang kayak lo tidak usah menilai orang dari fisik, lo tidak usah menilai orang dari pemikiran. Ketika kita sama-sama merdeka, itu setara men. Itu sih, sesimpel itu sih kalau Caca mah. Itu. Nih aku punya pertanyaan terakhir nih. Boleh. Kamu punya niat nerbitin buku puisi enggak? Kan tadi tuh buku yang dibaca, buku puisi yang dibaca tuh bagus banget gitu. Iya. Ini sih kumpulan ini kumpulan tulisan. Jangan-jangan udah punya kayaknya. Kita nggak tahu. Atau kamu sudah punya buku antologi tersendiri cuma nggak disosialisasikan? Nggak dipublish ya Bang ya? Enggak pernah dipublish karena ini aku baru pertama kali ngomong nih. Aku punya 3 buku. Pertama buku biografiku, kedua buku perjalanan hidup, ketiga buku percintaan. Semuanya tentang apa yang aku alami selama 27 tahun hidup gitu. Terus sih. Tapi emang nggak pernah di-share. Masih diary ya. Iya bener. Tukang Suja minta dibantu terbitkan coba. Coba terbitkan. Rasa nggak pernah ini sih soalnya kan ya coba dibagi gitu loh. Aku punya Enggak naskah. pernah. Kenapa tuh Nggak Kak, kalau pernah. boleh tahu? Kenapa nggak dibagi gitu? Kalau naskah sih aku bagi, cuman kalau untuk buku sih belum, karena menurut aku ketika aku nggak ada itu adalah satu satu harta karun yang akan ditemukan sama orang lain gitu sih. Spesial. Jadi itu kayak, nah itu. Terus, Yang penting kan naskahnya udah keluar. menurut kamu
penulis perempuan Indonesia yang bagus menurut Tasya siapa? Dosenku sih. Kirain Putih Herati, almarhumah. Siapa tuh dosennya? Ada di tahun 1900 berapa? Itu ada orang Bogor namanya Juju siapa gitu, aku lupa. Dia itu awal menulisnya itu tentang keseharian perempuan zaman kolonial Belanda. Terus ngomongin kesetaraan juga, ngomongin soal pelecehan juga zaman itu. Dan salah satu kata-kata yang memotivasiku itu ada gini, ketika perempuan sudah diam berarti dia adalah emas yang tertimbun. Itu Wow. itu doang Wow. sih. Terus Gua kok malu ya. orang-orang kan biasanya lebih familiar dengan nama Raden Ajeng Kartini ya, Cak ya. Kira-kira menurut kamu apakah R.A. Kartini itu termasuk perempuan penulis yang boleh dibilang berbicara kesetaraan gender atau tidak itu? Jauh sebelum R.A. Kartini ada Ibu Ju yang tadi yang ku katakan, terus ada juga Munyadi itu salah satu perempuan, dia waktu itu nulis di umur 7 tahun. Dia bicara soal penjajahan Jepang dan baru bisa dikatakan Bu Kartini adalah salah satu pelopor yang populer dan bisa dikatakan dia adalah salah satu perempuan yang mencetus lah ya, karena zaman-zaman dulu kalau bukan karena jabatan mereka tidak akan terkenal gitu sih. Jadi apa ya, beruntungnya Bu Kartini ya itu, ayahnya punya jabatan, dia punya peran, dan keluarganya adalah keluarga yang hebat, makanya dia go internasional. Punya privilege gitu ya. Iya, privilege. Mestinya Benar sekali. kamu juga bisa dong untuk Apa tuh? mencapai prestasi itu sebenarnya. Bisa. Harus bisa. Semangat Iya, ini. Harus bisa. Iya, bisa banget. Cuman gini, Om, kalau untuk buku, yang tadi ku bilang, buku adalah salah satu harta karun terbesar dalam hidupku yang akan kusimpan nanti dan nanti akan diulas lagi ketika aku sudah nggak ada. Cuman kalau untuk teater, naskah, puisi, lagu, itu sudah dinikmati oleh banyak orang dalam 11 tahun ini gitu. Siap. Gitu sih. Tadi abis Caca nih, sekarang gantian nih ke Bang Ade. Iya. Penulis favorit. Ya tadi Perempuan favorit. perempuan ya. Indonesia. Ya. Luar juga boleh. Kalau Indonesia banyak sih sebenarnya ya. Ya saya tadi sempat mikir-mikir juga nih pas ditanya Caca. Ada Linda Kristanti. Itu Cantik ya Linda ya. ya kok jadi cantik yang ditanya ya. Lanjut. Lanjut. Ya ada Linda Kristanti. Terus yang baru-baru sekarang kan ada juga tuh Intan Paramadita. Ya saya juga ikut ngebaca karya-karyanya. Yang muda-muda kayak penyair perempuan ada yang kamu nilai bagus gitu? Kalau yang berciri khas tuh kayaknya hampir apa ya, saya bukan berarti ini ya yang saya baca aja, yang saya baca tuh karya-karya penulis perempuan tuh masih sim lah gitu, maksudnya sama satu dan lainnya masih sama. Seragam lah ya. Iya, ada juga Avianti Arman. Iya. Nah itu saya baca lumayan bagus sih puisi-puisinya, itulah. Kalau yang muda-muda misalnya kayak Pisa Suarini, Nimade Purnamasari. Ya Nimade, saya suka cara bertuturnya yang sederhana, Iya. tapi emang cukup secara pemaknaan cukup dalam. Jadi kalau penulis yang luar ada ini juga Alice Munro, tuh Ya betul. cerpenis dan dia dapat Nobel juga kalau nggak salah ya tahun 2000 berapa itu. Peraih Nobel terakhir kesini juga perempuan. Iya ya. Sebelah. Oh iya. Ya banyak jadi perempuan memang sebenarnya kalau emang dikasih ruang atau
di Saya ada malam ini dapat kesempatan idola baru.